Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lentera Komunikasi Podcast. Sebelum mungkin bincang-bincang, ini ada isu yang cukup hangat. Ya. Hangat karena yang pertama dekat dengan kita, yang kedua juga karena memang isunya atau kejadiannya ini memang cukup mengguncang kejiwaan kita sebagai manusia. Ya, tadi ini saya baca di Makassar Bicara ini.id yang soal pembunuhan ini. Kebetulan ada orangnya di sini. Siap. Gimana itu yang soal anak itu? Agak ngeri juga saya lihat itu ya. Soalnya anak SD ya, SMP. SD. Oh, itu gimana? yang Karena dia diculik. infeksi PAM itu ya. Oh. Nipa kan. Nah, gimana ceritanya itu? Miris juga sih kalau kita ya, Iya, artinya dengan di lingkungannya kita yang kita anggap sebagai kota yang sering kita gaungkan sebagai kota dunia Metropolitan ya? Iya, metropolitan. Tapi kan ini menjadi catatan yang paling penting lah toh, dengan kasus-kasus yang seperti ini yang bisa dibilang di luar daripada kontrol di sudut yang namanya keamanan gitu. Karena ini yang melakukan anak-anak. Iya betul. Kronologinya dulu. Kronologinya gimana ceritanya? Kronologinya ini sampai terjadi itu pertama itu ini 3 orang ini kan yang pertama itu umur 17 tahun dan 14 tahun yang bunuh ini toh Pelakunya. Oke. Ini yang anak-anak umur 11 tahun Yang dibunuh. yang dibunuh Perempuan laki-laki. laki-laki ya. Jadi 3 orang ini sebenarnya bisa dibilang bersahabat, jadi sangat dekat kan. Teman, jadi ya. bisa dibawa-bawa kemana-mana ini anak-anak. Ini si bocah yang umur SD yang 11 tahun itu. 11 tahun ya. Sehingga saat itu main lato-lato karena kan viral sekarang itu lato-lato, ya main lato-lato. Lato-lato atau kato-kato ya. Ada juga cerita soal lato-lato itu. Ya. Katanya konspirasi Primason gitu katanya. Tapi jangan Ya. lanjutkan dulu lah yang itu. Jadi lanjut tadi cerita soal ini 3 bocah ini yang kemudian satunya jadi korban. Iya. Nah, kalau di video yang beredar itu di Makassar Info kan bonceng bertiga itu. Betul. Nah, kita tidak tahu karena videonya hanya sampai situ, kita tidak tahu diantar kemana. Pada intinya pergi tiga-tiga seperti selayaknya sahabat dan teman. Main-main. Nah, kemudian tidak lama kemudian ada mayat laki-laki. Yang info pertama itu mayat laki-laki di Makassar Info yang saya baca dari tanggal 12 kemarin kan. Iya. Mayat yang laki-laki belum ditahu umurnya berapa, intinya mayat laki-laki karena dibungkus plastik kan di jembatan. Kemudian istilahnya ini dicari tahu ini umur berapa dan sebagainya. Ternyata anak usia 11 tahun. 11 tahun. Dan ternyata pelakunya itu temannya sendiri, bisa dibilang ya masih anak-anak juga karena umur 17 dan 14 tahun. Nah, ternyata ini 2 anak ini yang itu SMA tadi yang pelaku itu ternyata dia termakan soal stigma bahwa kayak jual-jual organ tubuh gitu. Nah, itu yang ada sama dirinya, akhirnya dia terpikir bagus kayaknya nih kalau itu sih yang cerita yang ini tuh sampai sekarang itu yang teridentifikasi berkembang yang terus berkembang bahwa dia termakan dengan itu katanya di online toh. Akhirnya dia cari korban, kemudian tapi yang saya tahu itu tidak jadi juga, jadi jual organnya kan. Mungkin dia tidak tahu bagaimana caranya bedah. Mungkin juga takut ya. Dan mungkin takut. Iya. Nah, seperti itu sih kurang lebih kronologinya. Tapi ngeri juga itu ya, maksudnya. Dan berakhir karena iming-iming uang ya. Karena Ibu dikenal dengan Siri dan Napace, akhirnya rumah orang tua dari pelaku ini diobrak-abrik sama masyarakat. Saya lihat itu videonya. Dan itu viral kan, kita semua bisa lihat di Makassar itu. Seperti itu, dan sampai sekarang kan masih clash benturan itu masyarakat di. Jadi betul-betul fenomena baru yang tidak pernah kita sangka kan. Kalau misalnya kayak pembegalan itu kan sudah menjadi Tapi sudah ini sering lah. Teman ya sampai kayak mau dijual gitu kan itu. Itu memang seperti kayak kita ini circle ini. Iya, saya ngeri sampai seperti yang dibonceng ini. Tapi saya lihat kemarin luar biasa pihak pemerintah sudah tanggap menjagai anak ini, jadi mungkin orang yang punya anak setidaknya sudah harus lebih hati-hati lah melihat
apalagi korban iming-iming, dan itu pun langsung dari cuma dilihat dari internet mungkin. Ya, Bisa jadi juga hoax Iya, ya. belum pasti juga. Maksudnya Iya, biasanya kita kenal yang begitu-begitu kan di kesehatan ya. Iya. Yang sering kita dengar istilah-istilah begitu kan di kesehatan, tapi ini mungkin karena memang kurang edukasi hal-hal seperti ini akhirnya makan korban yang pada akhirnya juga mungkin karena enggak dijual kan. Iya, Enggak ditahu juga caranya gimana, siapa caranya yang membelah mungkin kan, karena bagaimana cara mendistribusinya juga. Iya, karena Iya. yang 2 orang itu katanya dapat dari ini, saya nggak tahu aplikasi, kayak intinya di web itulah. Intinya media online Iya, ya. media online dia dapat. Sehingga akhirnya dia tidak tahu mau diapakan, ya, Dibuang. Akhirnya dibunuh, dibuang, dan didapat di jembatan. Sekarang ini kalau saya lihat teman itu, dia mengkategorikan ada 3 kategori yang saat ini menjadi viral ya. Pertama itu kasus pembunuhan, baik itu orang besar, anak kecil yang baru-baru. Yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ya. Ya, KDRT ini kan yang lagi viral-viral. Dan yang ketiga adalah kekerasan seksual Pencabulan ya. Pencabulan. Ini betul-betul miris. Ada 3 kasus yang sebetulnya Hampir bersamaan ya, hampir berdekatan gitu, berderet. bersamaan, dan memang betul-betul mengguncang psikologi kita. Misalnya soal pembunuhan, siapa yang tidak terguncang, apalagi korban betul ya. Iya. Kemudian KDRT ini yang sudah dialami, sampai-sampai saya lihat ada statusnya teman, sampai jomblo katanya ini jadi ancaman buat jomblo karena takut menikah. Oh iya, kena mental dia. Iya, karena kena mental ya. Saya saja. Iya. Ini yang terutama yang perempuan-perempuan ya. Iya, Dia betul. iya, jadi merasa bahwa Sudah kok- trauma duluan ya, iya, padahal kok belum. menikah seperti itu ya, mau menikah. Citra buruk. Apalagi kalau dilihat dari pelakunya, orang yang sudah lama menikah kan, orang yang sudah betul-betul sudah Bahkan kan yang sudah punya anak. iya, sudah tahu rasanya bagaimana kehidupan, maksudnya awal sampai akhir, tiba-tiba terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu betul-betul. Nah, ini yang lagi viral juga ini kan pencabulan, dan itu kita sebenarnya sangat miris karena tokoh yang kemudian digandrungi yang melakukan itu. Ini sih yang bentuk hal-hal yang dirasa gimana ya, miris lah untuk ini juga cukup buat kita juga akhirnya merenung, merefleksi ada apa sebenarnya dengan karakter kita ini ya, sebagai manusia, sebagai anak bangsa, maksudnya sampai sesadis itu ya, rela jual teman. Mungkin kalau keluar ke daerah lain ya, betul. mungkin masih bisa lah ditolerir dalam tanda petik gitu, tapi ini dibonceng temannya main lato-lato, baru langsung digerek kan itu. Iya. Aduh, Betul, kemanusiaan itu sudah. Itu mungkin sangat relevan dengan apa yang saya sampaikan, bahwa ini memang jiwa kita yang kosong. Jiwa kita, karena semua yang terjadi 3 tadi itu adalah tidak adanya kontrol di dalam diri. Walaupun orang kaya mungkin, atau pelakunya mungkin baik miskin ataupun kaya, kalau memang jiwanya sudah tidak stabil, hal-hal seperti ini mungkin akan terjadi. Kosong ya, Kosong. batinnya kering. Iya, saya baca di Makassar bicara itu .id, memang salah satu perenungannya itu bahwa ini jiwa kita, batin kita kering. Jadi mungkin akal kita atau otak kita sering disubsidi atau sering diberikan asupan bacaan, pendidikan, tetapi hati ini tidak pernah dididik, jadi kering begitu. Walaupun mungkin penampakannya anak berpendidikan, anak sekolah misalnya, kenapa langsung bisa gitu? Karena itu ya, kering ya, kering. Saya tertarik seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini ada kaitan yang sangat besar, bahwa ini pendidikan karakter tuh. Betul ya, pendidikan karakter. Ini juga mungkin ya menjadi tanda tanya secara pribadi, melihat bahwa memang ini kan kita bilang anak sekolah. Ini kan menjadi tanda tanya juga, kenapa sampai tapi ini dua orang temannya sekolah ini, dua orang yang pelaku ini. SMA kalau tidak salah. SMA berarti sama SMP juga ya? Iya, kalau tidak salah. Intinya masih sekolah. Karena ini kan yang beredar itu kan bahwa ini teman ya dekat, teman main ya, teman iya, main. Karena kan saya baru tahu kalau dia teman, saya kira memang diculik.
Tidak, ada itu video yang beredar kan dia dibonceng tuh, bonceng 3. Ini yang anak yang dibunuh itu kamu sempat main laptop baru dipanggil ikut. Jarang. Iya, di situ juga saya heran waktu naik. Itu seolah-olah kayak tidak ada ajakan seperti bahwa kita ke sana. Jadi kayak natural saja dia langsung naik, langsung pergi. Padahal di sana sudah mau disembeli ya. Iya gitu. Betul-betul. Berarti rumahnya berdekatan mereka itu ya? Atau enggak? Iya, daerah pelaku kemudian korban itu tidak jauh, makanya satu kompleks lah bisa dibilang gitu ya. Komplek kan karena keluarga mungkin dari pelaku dan korban ini ya agak menolak lah, karena kan itu di luar dari pengawasannya mereka sebagai orang tua kan. Tapi ada berhasil diobrak-abrik juga kan rumahnya. Itu kan beredar lagi videonya, rumahnya itu hilang habis dindingnya. Makanya saya kembali tadi dari bahasan terkait dengan karakter ya. Jadi mungkin yang menjadi catatan yang penting juga, yang perlu jadi tanda tanya, kemudian yang perlu ada pada sistem pendidikan kita ya, khususnya di Indonesia, dan mungkin lebih khusus kita bagaimana di Kota Makassar lah toh, sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana ini pendidikan kayak pendidikan atau pelajaran karakter gitu, dimulai dari anak revolusi mental. Ya, bisa disebut itu mental, ya? Istilah-istilah ininya kan. Iya. Dari TK bagaimana sebenarnya itu kan mau jadi evaluasi juga. Karena kenapa sampai terjadi gitu sama anak yang bisa dibilang terdidik kan atau sekolah gitu. Tapi memang saya lihat tantangan terberatnya ya, apalagi kalau misalnya tadi disengkut pautkan bahwa dia dapat dari iklan. Ya. Ini kan dulu kalau dulu ya, maksudnya kontrol-kontrol seperti ini kan gampang disampaikan ke anak-anak, jangan kamu begitu, jangan hargai temanmu, jangan kau membunuh. Itu gampang sekali di ideologisasi lah ceritanya, diberikan pemahaman kepada anak-anak, jangan kamu kesini. Nah sekarang itu terlalu liar karena orang tua tidak tahu menahu soal teknologi, apalagi kalau dia tidak tahu menggunakan HP kan kasihan. Justru mereka dididik. Nah, sebenarnya di situ sih sebenarnya tantangannya orang-orang tua. Mungkin bisa kita tanya orang tuanya Pak Imran ini kenal nggak dengan teknologi? Betul. Baru anaknya pegang HP semua. Iya, baru anak yang pegang HP. Bahkan lebih tahu soal informasi-informasi yang ada dibanding mamanya sendiri. Nah, sebagai seorang tua, ya mungkin yang kita punya anak itu ini merasa tantangan betul karena kita tidak tahu di mana dia mendapat pendidikan. Dulu kan ditahu, siapa temannya, itu gampang dilacak. Siapa circle-nya. Iya, saya dulu kalau tahu, misalnya hampir baku kenal semua orang kampung. Betul. Satu desa baku kenal. Jadi kayak kita dulu misalnya diawasi itu, misalnya kayak kita diawasi permainan tak itu dari teman tak. Siapa temani ini ya kan? Jadi yang dipanggil duluan itu bukan kita biasa kalau melakukan kesalahan. Itu teman tak dulu diinterogasi. Kira-kira bagaimana dia di mana? Itu jadi itu. Nah, sekarang hal itu tidak bisa diidentifikasi ya. Iya, jadi walaupun mungkin ya kita mengatakan bahwa yang harus dibenahi adalah soal pendidikan. Saya mungkin lebih jauh pada soal bagaimana membenahi informasi yang ada di teknologi ini yang tanda kutip bahwa sampah digital. Nah, ini kan jadi sampah kalau di sampah masyarakat. Iya. Kata patologi sosial ya maksudnya. Betul. Sampah ini kan tidak bisa dihilangkan ya. Dalam rumah tangga saja misalnya sampah itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi bagaimana diarahkan kemana, didistribusikan kemana itu kan. Di dalam teknologi juga ada namanya sampah digital. Nah, yang seperti ini kan kita tidak punya pertahanan ya. Seperti mungkin ada negara yang memang bisa semua mengontrol hal-hal seperti ini. Soal apa yang keluar, soal apa yang dinonton oleh orang, apa yang informasi yang terdistribusi itu bisa didapat. Nah, kalau kita di Indonesia ini betul-betul luar biasa ya. Maksudnya kalau memang tidak ada kontrol self control itu, kontrol diri, ini yang tidak bisa dan itu nyata sekali, sampah digital itu nyata sekali di literasi media kita masih lemah ya. Apalagi kalau anak-anak sangat susah ya, sangat susah dikasih tahu, sangat susah memang kalau anak ya betul-betul perjuangan sih kalau itu menurut saya. Iya. Agak serius pembicaraannya. Iya, sebenarnya kita mau cerita karena pertemuan kemarin di video sebelumnya itu kan
Kita sempat cerita soal resolusi. Iya, betul, Ini betul. supaya konkret nih, saya coba iya, mau iya, betul. supaya konkret. Saya kan membayangkan atau bahkan merefleksi sendiri di kehidupan tantangan tak ini kalau buat rencana-rencana atau bahasanya resolusi itu nanti di plan actionnya. Iya, betul. Cara-cara kerjanya itu toh. Jadi mungkin kita sangat lihai, sangat mahir buat rencana-rencana. Wow. Tapi itu di eksekusinya itu kadang kita bingung gitu. Mau mulai dari mana ini? Akhirnya resolusi itu ya hanya jadi semacam pajangan dinding saja, penghias ini toh. Iya. Penghias kamar atau mungkin paling jauh nanti akan jadi motivasi bahwa ternyata saya berani bermimpi setinggi ini kan begitu. Paling jauh. Saya pernah bermimpi gitu. Ya, Walaupun tidak kesampaian. paling jauh begitu kan. Betul sih. Kalau menurut Imran gimana itu? Maksudnya kalau sudah buat rencana-rencana atau planning itu supaya maksudnya bisa dieksekusi itu cara mulainya gimana gitu? Kalau Karena kan tidak mungkin juga kalau kita bilang misalnya ya mau pintar bahasa Inggris. Ya belajar bahasa Inggris, maksudnya tidak sesimpel Iya, itu betul, saya kira ya, maksudnya enggak. betul. Nah, gimana? kalau cerita soal planning lah, bagaimana Dan mengeksekusi ya ya. mengeksekusi tersebut istilah yang kita kenal resolusi itu. Resolusi itu. Ya mungkin example-nya lebih kepada diri saya atau bagaimana mungkin caranya saya. Misalnya saya punya planning misalnya. Ini contoh, saya punya planning mau jadi penulis. Ya, betul. Walaupun itu ya didoakan saja karena Amin, itu amin. sekarang yang sementara saya bangun dalam diri kan. Iya. Dan itu jadi planning saya bahwa Dan tahun sangat mahir saya lihat Iya. bahas soal cinta ini ya. tahun Lanjut. 2023 itu saya rencanakan maksudnya ya minimal ada karya mungkin dalam bentuk cerpen atau Iya. puisi lah atau Iya, betul. karya sendiri. Saya beberapa kali mengikuti soal Pelatihan. pelatihan Workshop. penulisan dan sebagainya kan. Iya. Tidak banyak sebenarnya kata kunci yang bisa saya dapatkan karena memang Artinya untuk memulai ya. untuk memulai karena memang bisa dibilang hanya satu saja kata kuncinya gitu. Toh? Makanya Ya itu mulai. dia mulai. Iya. Bukan mulainya ini kan maksudnya ada kata kunci bahwa bagaimana cara memulai. Itu Iya, kan yang iya. jadi persoalan bagi Seharusnya kita. kan ada triggernya, maksudnya Ya. stimulusnya kan gimana ya? Tapi gitu ya. memang kalau disadari ya, hal yang paling berat itu adalah memulai. Memulai. Itu dari semua hal. Ya. Itu dari memulainya kita mau mendapat formulasi seperti apa supaya dapat tangganya gitu kan. Iya. Dan itu sulit lah. Memulainya dari mana? Mungkin yang dimaksud tadi adalah apa sebenarnya tangga-tangganya untuk bisa memulai. Iya. Bisa. Nah, jadi ya saya lanjut terkait Supaya lebih dengan- konkret gitu kan, supaya betul. Jadi bagaimana memulai? Nah, ini yang bahasa yang Abstrak bahasa gitu. Abstrak lah. Mulainya gimana gitu. Padahal kan sudah lama dibahasakan mulai tapi belum jadi juga kan. Iya. karena enggak tahu mau bicara memulai. Karena Anda tahu nih cara memulai. Kalau saya secara pribadi, akhir ini saya belajar juga kayak menulis. Intinya selama itu berhubungan dengan dunia Kepenulisan. kepenulisan, saya berusaha nimbrung untuk belajar. Misalnya jurnalistik, termasuk abang kan mentor saya toh untuk belajar namanya jurnalistik. Kemudian diajak ikut pelatihan. Karena saya tertarik menulis. Karena dari beberapa referensi yang saya baca soal bahwa kan saya punya cita-cita misalnya bermanfaat gitu. Iya. Nah kalau tidak ada media, bagaimana ceritanya kita mau bermanfaat kan? Nah jadi salah satu medianya adalah jadi penulis atau berkarya dengan Tulisan, iya. Nah itu jadi 2023 ini saya men-planningkan itu bahwa pertama saya harus buat buku, minta cerpen atau dalam bentuk puisi. Iya. Atau buku nikah. Atau buku nikah. Jangan buku nikah. Buku nikah. Dia sudah Oh, ada gitu? satu. Ya. Dia sudah terbitkan satu. Oh malah. iya. Diterbitkan yang kedua kan? Bisa ya. Iya. Ini disclaimer ini pembahasan. Nanti dilihat sama Ya. ibunya. Saya tidak bertanggung jawab. Nah, jadi planningnya itu ya pertama harus jadi buku toh. Jadi buku. Entah buku Cerpen kah, novel kah. atau apa. Intinya targetnya satu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan bagaimana caranya memulai. Iya, betul. Nah, saya sebenarnya sudah memulai dari beberapa bulan Yang terakhir lalu, ya iya, di 2022. Saya mulai terinspirasi untuk terus ikut seminar, tapi
saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang beda dalam pelatihan itu. Jadi kata memulai itu memang pertama kita harus memulai bahwa bacaan harus ada. Itu harus. Iya. Bahkan supaya output dan inputnya Iya. nih ya matching ya. ya, jadi itu yang selalu saya bangun bahwa memang harus membaca. Bahkan saya sebutkan secara pribadi, ini perspektif pribadi bahwa memang wajib kita membaca. Betul. Itu langkahnya, langkah untuk menulis. Langkahnya. Jadi membaca sehingga kemudian dari bacaan referensi yang kita dapatkan ada inspirasi. Ada inspirasi. Kemudian di sisi lain selain inspirasi kita punya kosakata banyak kan untuk bisa merangkai kata menjadi kalimat menjadi satu bait. Kan seperti itu dan seterusnya. Betul. Nah, itu step-stepnya seperti itu. Jadi memulainya itu bagi saya memang pertama target membaca. Dalam sehari berapa misalnya. Jadi akhir ini saya hanya menarget, belum saya target misalnya berapa 50 lembar. Ya, harus realistis lembar. ya. Saya hanya menarget misalnya dalam sehari harus ada bacaan buku. Yang satu tema lah, Ya, pada satu topik tema gitu atau ya. satu inilah toh. Yang kalau saya lihat itu bukunya mungkin saya baca sampai sini saja. Jadi menyesuaikan itu untuk sekarang. Tapi mungkin kalau memanage waktu ini sudah lebih bagus nih, lebih rapi ya mungkin saya target misalnya 50 atau 100 lembar dalam sehari Atau satu bab atau gitu ya. satu bab dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kan ini kan saya sebut tadi bahwa dari kita membaca ada inspirasi. Nah, taruhlah misalnya saya membaca apapun itu dan ada kata saya terinspirasi misalnya soal cinta ya. Cinta ini misalnya. Iya, akhir-akhir ini ya. Saya lihat quotes-nya ya Ya, soalnya. seperti itu. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan cinta ini adalah pengorbanan. Saya akan terinspirasi karena dari bacaan kan Iya, betul. bahwa pengorbanan yang seperti apa gitu. Yang dinamakan cinta. Yang dinamakan cinta. Nah, ternyata termasuk mencintai diri, kita harus mengorbankan bahwa kalau kita cinta dengan akalnya kita supaya dia pintar, harus kita berkorban untuk dikasih makan dengan belajar, bacaan buku, membaca. membaca dan sebagainya. Iya. Kan seperti itu makanannya dia. Nah, kalau kita bicara tangan ya, kalau dalam agamanya kan, tafsir agamanya kan ada namanya infak atau sedekah. Itu kan dia makanannya sehingga bermanfaat. Iya, betul. Kemudian kita bicara kaki, apa dia makanannya misalnya melangkah ke tempat bermanfaat misalnya. Termasuk ini kita membuat podcast seperti ini, cerita ini kan bagian daripada langkah-langkah kebaikan dan itu kebermanfaatan kan. Nah, kan seperti itu step-step yang saya bisa lakukan untuk sekarang planingkan ya. Dan itu sementara proses untuk lebih rapi lah toh sehingga lebih lebih menghasilkan seperti yang dikatakan tadi outputnya itu input dan output ya. Ini kan tadi kalau Imran itu lebih kepada semacam profesi kan, maksudnya mau jadi penulis, mau jadi guru kan ada step-stepnya. Ya, betul. Mungkin ke Arinal saya, bagaimana menurutnya kalau dia lebih kepada karakter sebenarnya, maksudnya karakter itu mungkin bisa saya kasih contoh misalnya jujur atau lebih tekun atau lebih rajin. Misalnya kalau kayak tahun kemarin itu masih malas, indikatornya misalnya lambat bangun, sampai siang tuh baru bangun. Kan bisa indikator sederhana. Nah itu maksudnya untuk memulainya itu ke karakter yang lebih baik itu gimana itu kalau menurut kita? Jadi kalau ini mau bicara soal karakter atau boleh juga nanti kalau bagaimana cara memulai atau gimana? Ya bisa saya memulai untuk menciptakan karakter yang lebih baik. Habit yang bagus. Boleh habit. Jadi saya sebenarnya itu menanamkan dua hal. Pertama yang kita bahas dulu adalah realistis. Maksudnya realitas kita atau dalam menentukan planning itu mesti realistis. Maksudnya tadi step by step. Soal misalnya soal menulis, soal dan sebagainya. Itu apa yang kita ingin ciptakan itu sebenarnya sebaiknya realistis. Tetapi kalaupun planningnya realistis. Kalaupun tidak, artinya enggak apa-apa menghayal dulu. Iya. Tetapi yang kalau dari saya sarankan, pertama realistis, maksudnya kalau belum pernah menjadi pintar bahasa Arab itu mulia. Tetapi kalau mau langsung jadi pintar itu kan dari realistis gitu maksudnya. Siap. Betul. Jadi maksudnya ya dari planningnya dulu harus realistis. Iya, dari planningnya dulu harus realistis biar juga realitasnya nanti ya jadi realitas begitu. Nah, yang kedua adalah mentor. Ini mentor ini penting. Guru ya. Guru. Karena
saya kemarin mendapat satu inspirasi dari salah satu kuliah tamu ya yang dibawakan oleh salah seorang dosen. Katanya di dalam diri kita itu ada dua hal. Yang pertama adalah ada hal di dalam diri kita, skill yang di dalam diri kita mampu sadari. Bahwa oh ini deh kecenderunganku di sini dan ternyata ini bisa kah begini. Ternyata bisa kah begini. Ada yang kedua dan ini biasanya tidak bisa terbaca oleh diri kita sendiri. Artinya jarang disadari ya? Iya, jarang disadari. Tapi kita punya potensi itu sebenarnya. Iya. Apa maksudnya? Misalnya kita berkenalan. Misalnya Mas Imran ini menulis sesuatu. Dia tidak sadari kalau dia sebenarnya punya kemampuan untuk menulis dengan tema cinta. Iya. Tapi harus disadarkan bahwa kemampuan kamu itu ini. Iya, betul. Bukan sekedar bahwa punya kemampuan menulis, Iya. Tetapi juga temanya ternyata kau mahir juga tema-tema cinta. Jadi maksudnya kita, orang yang di luar dari kita itu mengakui kita, tapi kita tidak sadari bahwa itu adalah skill yang kita punya. Jadi minimal kita anggap itu kayak apresiasi saja. Tidak, kita anggap itu tidak penting, padahal bagi orang jadi penting. Betul. Jadi ada orang yang, nah itu yang saya maksud bahwa mesti punya guru, mesti punya mentor. Oh, tujuannya supaya bisa kok begini. Coba ternyata bisa kok begini. Oh iya betul. Nah itu yang saya maksud, karena kadangkala kalau kita mau membaca diri kita ya, memang anekdot ya bahwa kadangkala kita lebih tahu orang lain dibanding diri kita sendiri, gitu kan? Apa ada peribahasanya itu ya? Iya. Apa namanya? Semut di seberang pulau. Kita mampu lihat tapi gajah depan mata kita tidak mampu lihat. Jadi seperti itu. Makanya itu penting guru atau penting mentor, jadi mentor atau penting circle orang yang mampu menyadarkan kita bahwa sebenarnya kamu itu bisa begini. Kenapa tidak lakukan ini? Iya. Nah ini yang pertama realistis. Yang kedua adalah punya mentor, punya circle. Iya. Nah karena kalau tidak punya, misalnya Mas Imran ini kan akhir-akhir ini dia bahas ini, tapi dia tidak sadar mungkin bahwa ini potensi dia. Iya. Ataupun dia sudah sadari, tetapi mungkin ada potensi lain yang tidak bisa. Tapi kalau kita mampu menyadarkan, coba combine deh kemampuan ini dengan kemampuan ini kan jadi satu. Kayaknya lebih wow gitu. Lebih wow begitu. Misalnya kemampuan edit video misalnya, dan kemampuan menulis jadi satu, bisa meledak begitu. Nah itu apa inspirasi yang kemudian saya dapat. Ternyata oh ini bagus. Ditanya ke teman, kamu sepertinya bisanya begini deh. Bisa kamu ini kayaknya kalau saya lihat-lihat arah tulisanmu ini potensinya adalah ini dan bisa menghasilkan ini gitu. Nah itu yang saya maksud circle. Nah saya mau tambahkan tadi dari Mas Imran soal, karena diangkat soal tema menulis ya, bagaimana realistis juga dalam membuat karya. Saya mendapat satu inspirasi juga, dan inspirasi ini menurut saya jadi sangat relevan lah. Bahwa kalau kita mau buat karya minimal mulai dari dua hal. Iya, apalagi tuh? Nah, jadi dua-dua ya. Iya. Supaya tidak berat pembahasan. Nggak ada tadi satunya ya? Ya? Nggak ada satunya tadi, langsung jadi dua-dua, nggak ada dua. Iya, satu. dua-dua. Oh, jadi dua-dua. Siap. Yang tadi sebenarnya langsung dua. Karena dari diri, ada yang tahu, memang dia sudah tahu dirinya sendiri. Artinya yang disadari dan yang tidak disadari ya. Ada yang tidak disadari. Nah, yang kedua yang tadi ini, yang 2 poin ini, pertama mulai dari apa yang kita suka. Atau mulai yang memang hari-hari kita bergelut di situ. Ini untuk berkarya, untuk berkarya supaya kita mendapat satu semacam bahwa ini tidak baru loh saya bahasnya begini. Sudah saya jadi praktisi lama. Tidak baru sekarang baru saya bicara. Iya. Supaya ada legitimasi bahwa memang kita layak untuk menyampaikan itu, layak untuk mengedukasi itu. Ya kan? Karena itu yang hari-hari kita bahas, dari kesukaan, dari pembiasaan, dari habit, itu yang kita cerita ke orang. Iya. Jadi bisa jadi konten, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi keresahan. Oh, jadi tadi yang pertama kesukaan atau yang biasa kita lakukan. Yang biasa kita lakukan. Yang kedua soal keresahan. Kegelisahan hati. Ya, kegelisahan. Misalnya, kok anak muda sekarang kenapa begini? Harusnya begini. Itu berawal dari kegelisahan. Misalnya, sama dengan kasus tadi ya, kenapa ada orang gampang membunuh gitu. Kenapa ada orang gampang? Itu berawal dari kegelisahan. Iya. Itu bisa jadi satu tulisan, bisa jadi satu tema, atau bisa jadi satu konten untuk kita bahas. Kok kenapa masyarakat begini? Misalnya dulu kita di kampung begini, kok begitu di kota jadi begini. Beda sekali. Nah, beda sekali. Itu jadi pertama kesukaan dan yang kedua keresahan. Karena hanya dua ini, batin itu pasti akan bicara.
bahwa sesungguhnya Dan ini itu akan mengalir. iya, saya tidak sepakat dengan ini. Apa Iya. solusi saya? Betul. Nah, itu kalau dalam berkarya jadi 2 berkarya. Yang tadi kalau soal solusi bagaimana Habits. memulai, yang pertama adalah soal realistis dalam Ya. membuat sesuatu, Planning. Yang kedua, cari mentor, cari guru atau cari orang yang kemungkinan bisa mengarahkan kita. Circle lali, Ya, Circle. paling tidak circle lah ya. Kalau Ya, nggak bisa circle. dapat guru Nah, ya kalau nggak circle lah dapat ya. guru atau misalnya gabung di komunitas, Oh, mau jadi iya, penulis, ya gabungnya di komunitas penulis, mau jadi politisi, Gabung parpol. Iya. Enggak juga. Anda juga. gabung di lembaga survei misalnya. Oh, kira gabung kami ya misalnya. Supaya dapat feel-nya lebih banyak. Ya, Itu saya kira ya. Karena bicara soal guru dan circle, saya tadi enggak apa-apa saya tambah ya. Iya. Iya. Saya dapat inspirasi yang baru soal Muhammad Nasir ya. Iya. Pak Nasir itu kan kita kenal ketokohannya. Tokoh Ya. nasional. Dan kadangkala yang kita tahu tentang karya-karyanya di hadapan kita, oh dia itu begini, oh dia itu hebat begini, dia itu begini. Kita tahu kita tidak pernah tahu atau Prosesnya ya. Iya, proses dia begitu. Ternyata begitu saya baca, ternyata gurunya adalah Hasan. Siapa yang tidak kenal Hasan? Ahli tafsir. Dia punya buku tafsir. Misalnya guru politiknya Muhammad Agus Salim. Iya. Jadi dia pada saat dia muda, circle mereka itu Gurunya ada. memang bukan guru ecek-ecek, memang guru luar biasa. Iya. Dan kalau misalnya kita membaca, tadi saya membaca ceritanya Muhammad Nasir itu memang betul-betul Hasan itu mempersiapkan ini Nasir, ya. Muhammad Nasir ini sebagai orang yang luar biasa. Ketika misalnya ada satu masalah, dia tidak langsung diberikan bahwa dia tidak langsung diceramai, tapi dia diberikan referensi buku. Nah, ini kau baca. Apa Tidak artinya? langsung di-cut ya, Iya. bilang ini salah, ini jangan salah. begini, jangan begitu, enggak ya? Ini salah, ini. Jadi dia tanamkan bahwa kamu harus terima konsekuensi dari pilihan yang kamu lakukan. Nah, bagaimana caranya? Jadi ketika ada masalah, dia tidak langsung diceramai bahwa ini yang benar, ini yang salah. Dia diminta ini referensinya, Nggak langsung juga dikasih jawabannya. Iya. Dikasih arah lagi. Dia diarahkan. Dia diarahkan, dia dibimbing. Oh, ini buku yang cocok dengan ini buku yang relevan dengan ini. Jadi semacam bahwa konon katanya itu kenapa kita mesti memilih guru, dan ini yang paling supaya trial and error itu dari guru itu bisa kita lampaui sehingga percepatan belajar kita jauh daripada apa yang sudah dilewati orang. dilewati oleh guru. Misalnya kita belajar trial and error lama sekali 9 tahun. Ada orang yang mau belajar dengan kita langsung kasih ujungnya supaya dia tidak melewati ini yang 9 tahun ini kan lama. Diceritakan jangan kau lewat jalan sini, Jangan jalan buntunya. Karena banyak buntunya, banyak lorong buntu. Kamu langsung ke sini jalan raya. Itu pentingnya. Banyak lubang-lubangnya, banyak poin pembegalnya. Iya, ada mungkin juga begalnya. Iya. Dan kamu harus cari cara. Tapi kalau kamu langsung lalui ini, memungkinkan kamu bisa melakukan langkah yang jauh lebih cepat dibanding yang saya lakukan. Dan saya pernah gagal gitu. Ada satu dulu coach yang disampaikan oleh dosennya. Dia mengatakan, saya ini sudah tua. Iya. Iya kan? Saya sudah tua sekarang. Dan saya pernah muda seperti kalian. Iya. Yang kalian ini tidak pernah tua seperti saya, tapi pernah muda, tapi kita pernah sama-sama muda. Iya. Artinya apa? Pengalaman dari orang tua itu perlu diambil menjadi hikmat terbesar untuk melejitkan potensi yang kita miliki. Nah, itu kalau saya dua hal. Menarik sebenarnya itu. Betul. Kalau saya tadi itu tambahannya sudah menarik sekali sebenarnya. Kalau tadi harus realistis, dan itu yang kita sampaikan kemarin kan di video sebelumnya, bahwa planning kita ini memang harus realistis, tidak boleh maksudnya sebaiknya itu jangan yang terlalu utopis, walaupun dalam sisi yang lain misalnya kalau kita mau membooster ini kapasitas kita, sepushnya itu kan memang harus agak utopis juga supaya seluruh potensi kita keluar. Tapi maksudnya dalam yang mau kita kerja memang harus realistis, bilang oh ini yang bisa saya kerja tahun ini. Mungkin planning jangka panjangnya boleh saja utopis, maksudnya ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan global misalnya, atau apalah tuh, maksudnya semua anak Indonesia harus berpendidikan, itu kan jangka panjang. Maksudnya tiap tahunnya atau tiap bulannya itu yang harus realistis. Langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkahnya. Kalau tadi kan sudah disampaikan sebenarnya realistis, kemudian ada guru itu sangat meaningful sih kalau saya tadi yang itu ada guru.
Juga kalau dari saya mungkin itu karena tadi yang soal ini ya, profesi atau karir dari yang disuka. Kalau soal habit atau karakter, pelan-pelan, maksudnya dimulai sedikit demi sedikit. Iya, Jadi tidak langsung di-push gitu toh. Maksudnya langsung mau belajar bahasa Inggris, satu hari itu langsung belajar misalnya 100 kosakata misalnya. Betul. Oh, itu Langsung hafal, bisa dipastikan itu besoknya mungkin Iya, atau pekan yang akan datang itu sudah tidak. Dan itu kan mematikan sebenarnya Iya. yang begitu ya. Kita mendengar satu istilah seperti panas-panas tai ayam ya. Iya. Jadi semangat Di awalnya saja iya. panas. Banyak realitas yang saya lihat bahwa banyak orang yang ketika emosinya meledak, dia mau Semangatnya semangatnya mau tinggi, Iya. itu mau seakan kalau andaikan gunung ini dibalik dalam sekejap, itu Iya. bisa dilakukan. Iya. Tapi begitu dapat mentok, betul-betul down, tidak ada reaksi apa-apa. Nah ini kan yang juga mesti kita didik dari soal realistis tadi dalam menentukan skala yang mana mesti diprioritaskan, yang mana mesti memang itu bisa lah nanti diakhirkan. Nah, saya kira kalau Kalau tadi saya gitu ya, aslinya pelan-pelan. Sebenarnya saya sudah tulis ini di media sosial juga tuh, saya bilang pelan-pelan, maksudnya realistis. Kalau sebelumnya ini kan mungkin kalau kita bicara soal kapasitas, soal pengembangan diri, kan paling tidak misalnya kita mau soal baca lah misalnya kan, Iya, betul. bicara literasi misalnya. Jangan langsung baca yang berat-berat. Iya, betul. Jangan langsung baca filsafat. Langsung langsung kaget gitu. Iya. Pembahasan akal Iya, kaget. pembahasan pemikiran. Betul, langsung pertentangan antara kapitalisme sosialisme. Itu langsung mumet itu kepala, baru dengar kapitalisme sosialisme itu sudah, makanan jenis apa ini misalnya kan. Tapi bahkan saya sebenarnya mau menyarankan hatta ke komik sekalipun, mungkin ada orang yang semacam memicingkan mata ya, komik bacaannya maksudnya recehnya kan. Iya. Tapi ini dalam upaya menstimulus otak itu berguna, karena misalnya kayak komik itu kan ada ceritanya, Fresh gitu nih. ada kontennya, ada konteksnya, itu yang membentuk cara kita berpikir. Paling tidak kita mau membaca gitu toh. Jadi saya dapat insight juga kalau soal baca ini ya. Jangan pernah semacam saling meremehkan bacaan. Jadi ada yang bilang novel itu misalnya ringan. Enggak ada yang ringan. Bacaan itu semuanya selagi bermanfaat, ya beratnya itu karena ada manfaatnya. Berguna untuk kita, dan kalau kita amalkan akan berguna untuk orang, jadi tidak ada yang berat. Apalagi kalau novel ya, kalau yang saya rasa dari novel itu adalah mahara kalam kita. Iya, Itu betul. kemampuan kita bicara dengan orang itu ada improvisasinya. Banyak diksi-diksi Iya, indahnya. banyak diksi-diksi. Cuma saya begini, tertarik kan Diksi-diksinya. tadi sampaikan bahwa membaca novel gitu. Jujur saya pribadi itu bukan tidak suka baca novel, cuma istilahnya mungkin saya memilih-milih gitu. Karena saya pernah baca satu novel dan saya itu kan secara pribadi itu perasa gitu kan. Sehingga kemudian Pantasan bahasanya cinta. sehingga saya membaca itu isi dari novel itu. Saya ini berpikir seolah-olah saya gitu sebagai pemeran. Karena memang itu intinya dari Iya, novel kan. ini yang endingnya itu kan biasa terkadang endingnya Tidak sesuatu sesuai. yang tidak kita harapkan gitu dari awal. Itu membuat saya secara pribadi kayak tersakiti gitu dari buku itu, sehingga kemudian makanya saya sering sharing sama beliau termasuk sama beberapa teman bahwa apa yang membuatku tertarik baca novel. Nah saya ini baca novel dibuat saya ini makin tidak suka gitu. Iya. Karena dia lebih tersakiti duluan sebelum membaca. Itu yang jadi persoalan, sehingga tapi saya selalu kembalikan. Mungkin saya yang bermasalah ya. Mungkin juga bacaan novelnya mungkin mesti dipindahkan. Kan ada yang novel ya memang spirit. Genrenya ya? Iya, genre spirit. Misalnya ada novelis Islam misalnya, memang semua pergerakan ya. Pergerakan. Nah, itulah yang mungkin belum saya temukan. Iya, ya. menstimulus misalnya dia mengangkat temanya tentang pejuang Islam. Itu kan semua hal-hal yang tidak spirit. Spirit kita tidak semangat. begitu sudah membaca kok kenapa loyo sekali itu tidak ada. Atau justru langsung jadi melankolis kok, gitu-gitu ya. Itu mungkin yang membuat saya karena saya langsung konsumsi novel yang kayak membawa perasaan gitu kan. Kadangkala itu hal yang kita tidak suka, kalau sering-sering itu jadi suka. Jadi enak ya. Ya jadi enak. Sama katanya dalam teori berita ya. Iya, teori berita itu
kalau mau tunjukkan satu kebenaran kepada halayak, ya beritakan terus. Dia akan jadi kebenaran. Dia akan jadi realitas. Semakin sering diceritakan. Semakin dicerita, semakin dilegitimasi bahwa memang itu benar. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kita cari lebih dalam, itu sebenarnya salah. Tetapi karena itu sudah jadi konsumsi secara umum ya jadi benar. Orang bisa mengklaim bahwa itu diberitakan sama itu loh. Kalau orang bilang terus itu misalnya tidak penting sekolah dan orang lihat tunjukkan bukti-buktinya. Ya bisa jadi itu jadi legitimasi kuat bahwa jam di sekolah deh. Ya, tidak kaya orang kalau sekolah. Tidak kaya orang. Kalau mau kaya langsung misalnya jadi pengusaha, misalnya pebisnis. Dan ternyata chemistry-nya jadi pebisnis juga tidak mudah. Iya, harus di sekolah juga lah. Yang gampang katanya itu nikahin orang kaya. Jadi dulu tuh saya mendapat satu inspirasi dari salah seorang pebisnis di Makassar. Dia bilang ini pentingnya circle. Sukses jika? Iya sukses. Sukses. Alhamdulillah. Artinya kalau dia sukses, maksudnya bisa lah kita ambil inspirasi. Dia bilang pertemanan itu penting. Kalau misalnya penghasilanmu mau 1 miliar, jangan berteman dengan orang yang penghasilannya 1 juta, 10 juta, 100 2 juta. Tetapi kalau mau penghasilanmu 1 miliar per hari, gabung dengan orang yang penghasilannya 10 miliar per hari. Iya betul. Supaya ada kemajuan berpikir, ada tindakan yang ini. Saya bilang jadi itu pentingnya. Jadi dari hal makanya kita lihat orang kaya ketemunya orang kaya bukan orang kaya kita ini. Nanti dia ketemu orang miskin kalau bagi-bagi sembako. Iya betul. Nanti kalau dia ngasih kan jadi konten. Cocok. Jadi kenapa hari ini kita tidak kaya? Mungkin karena yang kita temani orang yang tidak punya penghasilan. Itu jadi. Berarti mulai hari ini kita harus buat circle sama mereka. Iya, cari orang. Saya kira tadi relate sih sebenarnya atau kembali tadi ke yang disampaikan beliau cari guru kan atau circle kan sebenarnya gitu kan. Mentor ya. Kalau sekarang istilahnya mentor ya. Mentor. Mungkin itu yang agak-agak milenial ya. Iya betul. Mentor atau mungkin circle kalau sekedar lingkungan yang kita ingin cari. Nah sekarang mungkin ini ya sebelum kita tutup. Tentu kan itu dalam upaya tadi melakukan semua yang kita sudah kasih tips-tipsnya itu. Tentu ada benturan-benturan tuh di lapangan atau halangan-halangan. Ini mungkin lebih kepada motivasi sih sebenarnya. Bagaimana caranya supaya kita tetap semacam konsisten di planning yang kita sudah canangkan itu. Maksudnya yang sampai, susah deh berhenti deh cari aktivitas lain misalnya. Ini kan jadi rugi juga artinya resolusi yang di awal tahun itu kan jadi rugi ya. Dari Imran gimana? Supaya kita ini konsisten gitu sampai didapat buahnya dinikmati itu. Seperti itu ya. Kadang katanya founder itu tidak pernah menikmati hasil. Iya. Jadi orang yang menikmati itu adalah pasca dia gitu. Generasi setelahnya. Jadi kita ini founder ini harus saja siap-siap tidak mendapatkan hasil kebahagiaan buat mereka. Tetapi itu akan dinikmati oleh orang setelahnya. Tetapi hal yang bahaya setelah dinikmati ada orang yang merusak. Itu yang nggak habis pikir juga kan? Ya biasanya orang yang menikmati itu yang merusak. Iya betul. Iya betul itu kan ya. Karena mungkin terlalu menikmati. Jadi katanya ada 3 fase ya sebelum dijawab. Ada 3 fase. Pertama fase founder. Fase ini ya. Fase pendiri. Pendiri ini nggak bisa dibendung ini. Kalau orangnya kuat, orangnya optimis tidak bisa dibendung oleh apapun. Oleh hinaan, oleh dilematika, dramatisasi dan lain sebagainya itu nggak bisa dibendung. Yang kedua, kalau misalnya foundernya ini sudah bagus, misalnya sudah ini perusahaan ini sudah lumayan meningkat. Yang kedua ada tipe penikmat. Itu generasi setelah founder ya. Generasi setelah founder itu ada penikmat. Setelah dinikmati ada keserakahan di situ. Maka naik di level ketiga, generasi ketiga. Ini yang menikmati juga yang menghancurkan kembali. Nah, ini adalah inspirasi buat teman-teman misalnya yang bangun pondok, yang bangun perusahaan, bahwa as-sabiqunal awwalun itu dalam catatan sejarah kan dia tidak pernah gagal gitu kan. Dia selalu walaupun dia kecil, orang-orang kecil itu golongan kecil dalam bahasa Quran kan. Tapi dia selalu berhasil begitu. Tapi justru yang menghancurkan adalah generasi yang datang setelah. Nah, coba dilanjut. Ya, gimana tadi? Supaya ini konsisten ini. Betul. Tadi pertanyaannya soal konsisten atau istilah dalam agamanya itu istiqamah. Istiqomah ya. Istiqomah.
2 hari yang lalu sempat saya menonton di di channel YouTube salah satu motivator. Satu yang saya tangkap sekali itu soal bagaimana kita konsisten kan, karena kan itu tadi yang saya cerita itu soal saya misalnya mau jadi penulis lah, jadi saya mendengar bagaimana supaya saya konsisten gitu, sehingga kalau saya dapat misalnya sesuatu yang membuat saya ini malas, jenuh, menulis terus membaca saya tetap ada gimana cara konsistensi dalam diri kan. Nah ternyata kita kan harus kembali soal ini kalau kita mau bicara planning tujuan kan. Kembali ke niat awal gitu. Kembali ke niat awal. Sama kan di pembicaraan di sebelumnya kan soal kita kalau punya tujuan kan apapun yang akan menghalangi kita, kita akan terus hantam lewat termotivasi untuk terus bisa melewati. Betul. Apapun resikonya gitu. Karena kan kita sudah jelas dan sudah komitmen ini bahwa tujuan saya ini saya harus dapat ini. Jadi sehingga kemudian itu yang mungkin akan membangun semangat baru dalam diri, membakar motivasi sehingga kekuatan yang ada dalam diri kita ini terus mencari supaya bisa melewati apa yang menghalangi atau apa tantangan yang ada di depan kita kan. Jadi secara pribadi itu mungkin yang saya menjadi tawaran dari saya bahwa sesuatu yang sudah kita planningkan berarti tujuan kita jelas. Nah, artinya dengan tujuan kita itu yang harus tertanam dalam diri kita, harus kuat ya, harus kuat dalam diri kita. Makanya kan dalam istilah agamanya kan ada namanya nawaitu. Nawaitunya kita ini kalau baik dengan tujuannya kita, maka selain mungkin jalur darat kita pakai misalnya cari mentor, cari guru, maka jalur udara itu ada. Jalur langit. Jalur langit. Saya kira jalur apa tadi? Jalur langit maksudnya. Jalur langit kan. Iya, artinya hubungannya kita dengan yang menciptakan. Ada tol langit ya. Ya, makanya tol laut. Ya, kan ada tol laut sekarang. Tol langit. Ini tol langit. Nah, istilahnya kan yang memperbanyak doa juga lah, toh. Nah, tapi yang memotivasi saya itu salah satunya dalam tafsir agamanya bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu yang akan menghalangi kita atau sesuatu itu disebut dalam agama kan ujian kan, cobaan, ternyata Tuhan itu mengingatkan kita gitu bahwa kita ini lupa Dia. Ari ngerak kok. Nah, lupa kira-kira yang menciptakan kita, yang memberikan kita ini kesuksesan kan. Tidak mungkin segala sesuatunya itu pasti ada campur tangannya Tuhan. Jadi bentuk kecintaannya Tuhan itu mengingatkan kita dengan memberikan ujian, sehingga kemudian dari ujian itu kita mengingat Tuhan sehingga kita kembali berdoa dan mencari jalan sehingga kita dikasih jalan untuk mendapatkan tujuan kita dari apa yang kita planning-kan. Artinya poinnya sebenarnya kepada kekuatan tadi, niat sama tekad bilang betul jika ini saya mau begini misalnya makanya itu kan kembali istilah realistis itu harus ada sehingga kita ini tidak kemana-mana dapat saya mau ke sana lagi ya kan. Jadi kalau satu tujuan misalnya atau berapa tujuan yang kita inginkan itu akan menjadi kekuatan dalam diri kita. Nah, sehingga konsistensi itu ada, keistiqomahan itu ada. Mungkin itu kalau dari saya secara pribadi yang sementara artinya perbaiki nawaitunya, kemudian libatkan Allah, libatkan Tuhan, kemudian konsisten. Karena ayatnya itu kan yang saya selalu sampaikan itu dengan kalau cerita dengan misalnya teman-teman mahasiswa atau siapapun yang bercerita bagaimana membangun spirit semangat. Saya kan selalu membaca ayatnya Allah itu dalam Al-Qur'an bahwa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi kata ibadah itu walaupun ini kan maksudnya tidak masuk dalam planning karena mau tidak mau itu adalah ujungnya gitu. Tujuan ibadahnya kita itu nanti setelah kita meninggal itu akan kita nikmati dan itu tujuan akhir, bukan yang tujuan yang kita maksud dalam planning hidup tak? Yang beliau kalau bicara selalu ada 2 tujuan inti itu dunia dan juga sehingga motivasi itu tetap ada kan, komitmen itu tetap ada dalam diri kita. Kalau sebatas dunia itu kan akan lemah nanti seperti itu dunia jadi cari begini dunia jini. Itu mungkin kalau bacaan saya secara pribadi. Kalau Bapak founder gimana nih? Ya, kalau saya itu memiliki kata kunci satu, bahwa konon katanya perjalanan hidup kita orang-orang yang melejit hari ini itu diawali dari
rasa sakit yang ada. Iya. Biasa rasa sakit. Orang yang hari-harinya mungkin dilecehkan, itu menjadi sebenarnya penguatnya dia. Direndahkan. Kekuatannya. Itu walaupun sebenarnya dia menyakitkan, tetapi sesungguhnya dia memberi kekuatan. Iya. Nah, itu yang saya maknai bahwa misalnya saya enggak tahu ya kalau teman-teman mungkin ada hal kejadian di masa lampau dia memungkinkan teman-teman sampai hari ini di posisi ini. Iya, betul. Saya tidak yakin bahwa Mas Imran, Mas Agung ini sampai di titik ini kalau tidak ada hal yang menyakitkan dulu yang pernah dirasakan. Sama dengan saya. Kalau belum ada cari yang menyakitkan. Ada juga ya. Konon katanya orang yang hidup bahagia itu lemah gitu, rapuh. Bukan, dia mencari kehidupan yang menyakitkan supaya itu menambah spirit dia. Menambah kekuatan. Iya. Makanya katanya kalau mau kaya ya harus harus terbiasa miskin dulu atau iya, maksudnya harus memang miskin atau disakiti gara-gara kemiskinan. Ya. Iya. Saya mendapat Jadi walaupun sebenarnya tidak ada guru ya kalau seperti karena memang pengalaman itu jadi guru besar ya. Betul. Saya mendapat satu inspirasi dulu ada seorang ulama bahasa. Dulu waktu dia ketika bicara ulama bahasa Arab, dia diketawahi karena diksi yang dia gunakan salah, terus kawaidnya juga salah. Betul-betul dia terhina di situ. Tertampar betul. Betul-betul tertampar. Apa yang dia katakan? Mulai hari ini saya akan terus belajar mempelajari kawaid. Apa yang terjadi? Justru seluruh kawaid yang kita tahu hari ini justru berasal dari dia. Itu karena pengalaman pahit. Nah, saya memberi kesimpulan kalau hari ini mungkin kita kurang melejit, mungkin kurang sakit. Iya. Tapi betul saya teringat dengan kata-katanya Ibu Pram itu mengatakan seperti ini dalam kajian filsafatnya tentang cinta bahwa semakin kita cinta, semakin sakit. Kita akan merasakan semakin sakit. Artinya ketika sakit itu kita nikmati, itu akan jadi kebahagiaan. Itu mungkin ya ketimbang yang saya. Jadi memang ini pembelajaran hidup itu lebih penting daripada hal yang lebih yang lebih instan. Kan banyak sekarang orang mencari yang instan. Karena tidak menutup kemungkinan kalau semua serba mudah, kita akan tetap produktif misalnya dalam berkarya ya. Kalau langsung kita mendapatkan misalnya hal yang langsung ada di depan kita, saya tidak jamin bahwa kita akan tetap produktif karena tidak ada step yang kita lewati. Tapi kalau misalnya mulai dari awal berbenah, kemudian mau meningkat lagi dan sebagainya, itu saya kira itu adalah langkah awal dan jangka panjang. Nah, itu kalau dari saya. Jadi kegagalan sebenarnya itu tangga itu betul ya, tangga menuju kesuksesan. Saya hari ini itu karena saya maksudnya saya mulai berpikir soal bagaimana ke depan itu karena saya pernah mengalami hal yang menurut saya betul-betul menyakitkan dan itu terjadi dalam circle keluarga sendiri. Saya berpikir begitu tuh karena rasa sakit dulu yang hari ini saya masih bawa. Saya rawat. Kenapa? Karena untuk memantik selalu bahwa kita punya motivasi besar, kita mau jadi orang, jadi kaya misalnya. Supaya ada yang diingat ya. Supaya ada diingat. Kita harus berterima kasih pada pengalaman yang menyakitkan. Apalagi kalau itu kayak cerita harta misalnya atau uang itu kan. Itu jadi. Biasa kalau dihina orang ada yang bilang gini. Balas dendam yang terbaik itu adalah dengan pembuktian, dengan kau sukses setelah itu kau baik-baik itu orang. Itu kan pukulan yang sangat luar biasa. Gitu. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imam Zarkazi bahwa ilmu dan pelajaran yang betul-betul atau sebutlah hakiki itu adalah pengalaman hidup. Kalau tadi kan abang kan cerita bahwa itu yang membuat saya seperti ini hari ini. Kalau Kiai Imam Zarkazi itu sampaikan dalam bukunya yang saya baca, pesan-pesannya kan, dia sebut bahwa kalau kau tidak punya pengalaman pribadi yang bisa menjadi motivasi, kekuatan dalam dirimu untuk merubah menjadi lebih baik, jadi entrepreneur dan sukses, maka carilah orang ya mungkin seperti kayak ceritanya tadi Muhammad Nasir kan, guru, yang ternyata kita kenal kan
mentornya di belakang orang-orang hebat. Iya. Ya cari orang-orang yang punya pengalaman sehingga kita bisa mengambil hikmah dari itu. Karena kan tetap kita akan mendapatkan pelajaran. Makanya itu salah satu yang saya amalkan. Saya kalau kemarin kan 2021 itu kan di dikirim tugas di pelosok-pelosok, saya tuh temui mereka yang orang-orang tua bercerita tentang sejarah di Sulawesi Selatan. Yang disebut Cari hikmah ya. Iya, cari hikmah. Karena itu bagian daripada pengalaman yang bisa jadi Iya, pelajaran betul. kita. Ya, apa yang nampak di media sosial ini kan kita tidak menemukan apa-apa. Iya. Selain hal-hal yang kadang instan. bahasa komunikasi itu bilang realitas semu. Iya, Artinya dia realitas tapi sebenarnya dia dibentuk semu Iya, gitu ya. betul. Enggak, bukan realitas hakiki gitu. sama dalam kehidupan keluarga ya. Kadangkala kita itu lebih banyak belajar dari orang kampung yang utuh keluarganya dibanding orang yang sukses dan hidup di kota, Berpendidikan gitu ya. berpendidikan, tapi Bercerai-berai. nah gitu. Kita ada orang yang kehidupannya biasa-biasa. Maksudnya kalau mau Sederhana, ditimbang-timbang ya, Iya. tidak mungkin dia awet gitu kan. Tapi justru kita mendapat hikmah itu dari pelajaran-pelajaran kecil. Makanya saya mendapat satu insight dari guru saya bahwa dalam hal dunia, hal-hal seperti ini kita mesti melihat orang yang di bawah. Di bawah itu. Supaya lebih banyak bersyukur. Supaya lebih banyak bersyukur, supaya lebih banyak mengambil pelajaran, mempelajari semua hal. Tapi kalau soal akhirat misalnya, kita mesti melihat ke atas. Biar kita melihat, oh ini ulama ini kok sudah menerbitkan buku, ulama ini sudah ceramah sekian kali, kita apa yang dilakukan? Iya. Karyanya sudah banyak. Karyanya sudah banyak dinikmati oleh orang. Hal dunia ya tunduk, lihat orang-orang yang bisa dijadikan inspirasi. Yang ternyata ada paling orang yang lebih susah daripada saya ya. Betul. Kan ada dulu kisah ulama itu yang ternyata dia dimention sama Rasulullah lewat mimpi seorang ulama. Itu gara-gara dia menyantuni janda. Iya. Dalam mimpinya seorang ulama itu dia dimention, kamu datangi itu orang. Begitu ditahu amalnya ternyata ngasih makanan janda itu. Itu pun udah tiap hari mungkin. Itu memang dia memang ikhtiarkan gitu kan. Dia ikhtiarkan setiap hari. Itu dia ikhtiarkan dari gajinya begitu. Gaji saya sekian persen harus ke ini orang miskin, orang janda ini, janda baru ini. Iya. Ternyata dimention sama Rasul lihat mimpi ulama. Kamu ketemu ini karena dia penghuni surga dan doanya diterima. Nah, itu hal-hal kecil tetapi membuat satu inspirasi besar. Ini orang maksudnya kalau dalam pandangan kita mengatakan tidak mungkin kan. Itu kan egoisme gitu kan. Kalau kita mau bicara akal tidak logis. Terus pakaiannya tidak meyakinkan, penampilannya tidak stylish dan sebagainya. Cara bicaranya juga kaku. Ternyata ada satu hal yang nilai besar dalam dirinya yang ternyata kita tersungkur karena betul-betul tertampar lah ceritanya. Wah, saya ini penampilanku hebat begini tapi ternyata tidak ada nilai. Soal akhiratnya ya, amalan akhiratnya. Saya kira itu hal-hal yang bisa kita. Panjang sekali pembahasan. Teman-teman sekalian, kita bicara kali ini soal pembentukan karakter tadi atau habits, kemudian bagaimana caranya menghadapi tantangan-tantangan ketika dilaksanakan planning itu. Intinya ya tetap semangat saja. Tetap semangat, tutup telinga dari hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Ya, dari orang-orang yang ingin melemahkan kita. Ya, itu saja sesi kita kali ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.